berdasarkan putusan hakim, ya. Apakah ada hukuman mati di Indonesia? Sudah banyak, ya, sudah banyak. Sudah banyak hukuman mati di Indonesia. Mantan Kadipropam Polri Verdi Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Vonis itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Sambo penjara seumur hidup. Menjatuhkan hukuman mati kepada terdakwa Verdi Sambo, kata hakim dalam membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 13 Februari 2023. Adapun yang memberatkan Verdi Sambo adalah korban merupakan mantan ajudannya. Ingat ya, mantan ajudannya bukan mantan, ajudannya dibunuh. Seharusnya ajudan itu dilindungi. Ya. Hal yang memberatkan terdakwa melakukan itu kepada mantan ajudannya yang sudah bekerja selama 3 tahun, kata hakim nih. Ya. Hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Verdi Sambo ada faktor yang memberatkan kepadanya sehingga hakim bersepakat untuk memutuskan hukuman mati. Ajudan daripada Verdi Sambo ini seharusnya dilindungi, ya kan, namanya ajudan kan, dilindungi. Tapi faktanya justru dibunuh atas inisiatif Verdi Sambo. Oke. Ada pertanyaan, semisal hukuman mati itu dibanding, apakah ada kemungkinan bebas, Pak? Terima kasih untuk Bang Heru Setiawan. Semisal hukuman mati itu dibanding, apakah ada kemungkinan bebas, Pak? Nah, gitu ya. Kemungkinan bebas saya rasa tidak ada, ya. Tidak ada faktor-faktor yang dapat membebaskan Verdi Sambo. Yang ada adalah merubah putusan dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Itu, ya. Hukuman mati kira-kira kemudian di banding, ya, banding, kemudian ada fakta-fakta yang bisa buat alasan pembenar. Saya rasa putusannya bukan putusan bebas, tetapi seumur hidup, ya, biasanya semacam itu. Tapi kalau sudah vonis mati dengan kasus ini, saya sendiri begini, sahabat, ini kasus bukan persoalan matinya berapa orang, bukan, tapi kala itu, coba sahabat kita cermati bersama, ya sahabat, ya. Saya tidak menggurui tapi mencermati bersama. Seorang pejabat tinggi Polri, ya kan, satu pejabat tinggi Polri yang memiliki jabatan mentereng, ya kan, membuat kehebohan di seantero Nusantara dengan mengorbankan begitu banyak anggota polisi. Kalau diurut ke belakang lagi ini, mengorbankan begitu banyak anggota polisi, dan juga tambahannya nih, istri-istri polisi yang lain, anak-anak polisi, itu baru lingkup kepolisian, ya. Jadi mengorbankan polisinya. Polisi ini kan pasti punya anak, punya istri, berarti mengorbankan anak dan istrinya, punya keluarga, ya, punya mertua, artinya dan keluarga besarnya sampai pada masyarakat yang lain, sehingga menimbulkan penurunan, ya, ini diakui oleh Kapolri sendiri. Tingkat kepercayaan masyarakat itu menurun terhadap kualitas kinerja Polri.
gara-gara kasus ini gitu. Kemudian masyarakat di Indonesia ini dibuat seperti bodoh dengan skenario abal-abal yang dibuatnya, membuat ini kasus menjadi bergulir begitu liar ya. Untung saja ada yang namanya pengacara itu yang berani, dia namanya Kamarudin Simanjuntak, itu sangat luar biasa itu dalam mencari kebenaran ya, mencari kebenaran dan keadilan. Jadi sebagaimana pertanyaan Bang Heru Setiawan, semisal hukuman mati itu dibanding, apakah ada kemungkinan bebas, Pak? Tidak ada. Yang ada adalah hukuman mati. Jika bandingnya dikabulkan, maka yang ada hanyalah putusan menjadi seumur hidup. Itu seperti banyak kasus ya. Kalau yang dieksekusi banyak ya, banyak. Ada juga polisi yang divonis hukuman mati ada, tapi pangkatnya kalau nggak salah A2 ya, itu karena terkait dengan narkoba di daerah Sumatera. Ya, di daerah Sumatera ya, kemarin ada polisi, aku nggak salah 2 oknum polisi divonis hukuman mati. Tapi yang ini kan jenderal, jadi ini sangat luar biasa karena rekor ya, satu-satunya jenderal bintang 2 ya, pejabat aktif ya, yang terlibat kasus pembunuhan dan divonis hukuman mati. Ini tadi terkait dengan Ferdi Sambo ya, yang divonis hakim dengan hukuman mati. Sebelumnya dia dituntut hukuman seumur hidup, penjara seumur hidup. Istrinya Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara, jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yaitu 8 tahun. Kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri mengatakan pertimbangan hakim banyak berupa asumsi, namun tetap menghormati putusan. Mereka menyebut akan ada upaya hukum selanjutnya. Iya, memang diberikan hak bagi terdakwa setelah ada vonis hukuman yang sudah dijatuhkan oleh hakim, akan ada upaya-upaya banding ya. Upaya banding tentunya inilah upaya terakhir untuk membuat putusannya kalau bisa nih lebih rendah kalau bisa. Tapi melihat kondisinya saya yakin tidak ya. Terima kasih sudah hadir dari Singapura. Ada Tengku Abbasah, Tengku Amansah. Terima kasih untuk Tengku dari Singapura. Salam sehat selalu untuk Tengku dari Singapura. Itu ya, untuk Pak Heru Setiawan saya sudah jawab. Untuk Saiful Esa saya sudah jawab. Untuk Karina Rina, ya hukum itu harus adil. Ya, namanya hukum itu untuk keadilan, betul. Ya. Terima kasih atas hadirnya dari Singapura Tengku Abbasah, Tengku Amansah. Ini masih diperdebatkan terkait dengan motif daripada pembunuhan ini. Seperti kemarin dijelaskan bahwa hakim dalam memutuskan hukuman mati terhadap Ferdi Sambo mengatakan motif dari kasus ini adalah Putri Chandrawati merasa sakit hati kepada korban. Sakit hati. Nah, sakit hati karena apa? Tidak dijelaskan. Tidak diungkapkan oleh hakim. Sehingga banyak perdebatan para ahli. Namun, banyak juga ahli mengatakan bahwa
motif dalam kasus pembunuhan berencana tidak harus dibuktikan dalam persidangan. Nah, saya mencoba bahwa mengkait-kaitkan ya. Ini membuat alur ya. Ya sayang sekali si Joshua sudah meninggal masalahnya, tidak bisa ditanyakan. Yang tahu hanyalah dengan Putri Chandrawati. Putri Chandrawati mengatakan bahwa dirinya Putri Chandrawati, dirinya pertama dilecehkan. Pertama itu dilecehkan. Kedua, cabul. Ketiga, pemerkosaan. Dalil ini harus ada bukti. Dilecehkan itu yang bagaimana? Buktinya apa? Kemudian dicabuli, itu buktinya apa? Kemudian diperkosa, buktinya apa? Apa yang sudah disampaikan oleh Putri Chandrawati di persidangan tidak didukung dengan bukti yang kuat, sehingga tidak membuat hakim menjadi yakin atas cerita, atas argumen daripada Putri. Misalnya, kalau dilecehkan, sepertinya tidak mungkin ya sahabat ya, seorang ajudan yang pangkatnya lebih rendah berani melecehkan. Itu satu. Yang kedua, beberapa hari sebelumnya Putri itu memposting atau memfoto daripada Joshua yang sedang menyetrika, dikirimkan ke adiknya. Di dalam captionnya mengatakan, mau digaji berapa ini? Maksudnya cowok itu ya, multi talenta. Artinya Putri itu sudah memuja-muja terhadap Joshua. Kalimat memuja-muja ini ditulis sendiri oleh Putri dengan mengatakan, mau digaji berapa ini ajudan yang multi talenta ini, gitu. Sehingga saya tidak yakin ada pelecehan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh Joshua. Joshua aja nyetrikain baju anaknya, masa kita mau melecehkan bos kita? Kan begitu ya bahasanya itu. Nah, ternyata jaksa dan hakim sepakat terkait dengan pelecehan tidak dapat dibuktikan. Kemudian Putri selalu berkeras di dalam persidangan bahwa saya ini korban kekerasan seksual. Artinya apa? Korban pemerkosaan. Saya dibanting sampai 3 kali. Namun lukanya tidak ada. Yang aneh justru pada satu kesempatan Putri memanggil Joshua di dalam satu ruangan. Kata si Ricky Rizal, mungkin kurang lebih waktunya ya 15 menit. Namun Ricky Rizal juga tidak menjelaskan ada apa yang terjadi di dalam kamar, tidak tahu. Inilah fakta-fakta persidangan yang diungkap dan yang belum terungkapkan. Sehingga hakim memutuskan Ferdy Sambo terbukti melakukan tindak pidana 340 junto
5556. Ada lagi yang